Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 29 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tiang Awan dan Tiang Api. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam Alkitab banyak data-data dan peristiwa-peristiwa, dan kami ingin belajar memaknainya, khususnya berkenaan dengan tiang awan dan tiang api. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, diidentikan apa tentang Tuhan bagi dirimu dan bagi hidupmu? Diidentikan apa Tuhan bagi dirimu dan bagi hidupmu? Waktu kita mengidentikan dengan sesuatu, ada orang yang mengidentikan Tuhan adalah seperti matahari yang memberikan sinar, yang memberikan kehidupan, memberikan terang, memberikan kehangatan. Ada orang yang mengidentikan Tuhan dengan bintang. Bahkan bagi orang-orang tertentu, bahkan bintang dianggap sebagai dewa yang disembah, matahari sebagai dewa yang disembah, bulan sebagai dewa yang disembah. Dalam ketidakmengertian, dalam keterbatasan manusia tentang memahami Tuhan, maka ciptaan-ciptaan Tuhan dianggap sebagai Tuhan, padahal itu hanyalah ciptaan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu kehadirannya, pertolongannya, cintanya, kasihnya, pemeliharaannya, yaitu dengan tiang awan dan tiang api, karena bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun untuk memasuki tanah perjanjian. Dan bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan, mengalami masalah demi masalah, namun Tuhan terus memberikan jalan keluar. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api? Tidak ada catatan tiang awannya itu apakah bentuknya tiang lalu sebesar apa. Namun kalau saya mencoba memaknai dan mempelajari kebenaran firman Allah ini, mengapa tiang awan Tuhan berikan pada siang hari? Karena itu di atas teriknya matahari dan cuaca yang sedemikian panas bisa mengalami dehidrasi, bisa mengalami kematian. Sehingga tiang awan itu selain memberikan tuntunan arah jalan, namun juga memberikan keteduhan. Sahabat perjalanan, kita tahu dengan baik-baik bahwa perjalanan bangsa Israel dengan Musa belum ada kendaraan seperti zaman sekarang, yang di dalam keadaan panas sekalipun kita bisa teduh, di dalam keadaan dingin sekalipun kita bisa hangat dengan teknologi yang ada. Lalu kenapa pada malam hari tiang api? Tentu kalau malam hari bagaimana berjalan dalam kegelapan? Maka malam hari di kondisi geografis bangsa Israel itu kondisinya dingin, sehingga tiang api tidak hanya berfungsi sebagai penerang, namun juga penghangat yang menghangatkan bangsa Israel. Sehingga kalau kita simpulkan sahabat seperjalanan, baik pada waktu siang terik, pada waktu malam gelap dan dingin, Allah memberikan pemeliharaan yang sempurna kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita baca lebih lanjut bagian firman Tuhan, tatkala orang Israel bisa melewati laut Teberau, orang Israel berada di Mara, tatkala ingin minum, di sana airnya pahit, lalu Musa melempar kayu ke dalam air dan airnya menjadi manis. Bagaimana Tuhan membimbing Musa dan bangsa Israel ke daerah Elim. Elim itu di sana ada 12 mata air dan ada 70 pohon korma. Dan pada waktu mereka membutuhkan makanan, firman Tuhan berkata, Aku akan mengirimkan hujan roti bagimu, mana yang menjadi makanan buat bangsa Israel. Pada waktu di Meriba, mereka mengalami kehausan kembali. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu dan keluarlah air. Tatkala menghadapi ancaman dari orang Amalek, Tuhan memberikan kemenangan
daripada pertempuran dengan orang Amalek. Sahabat seperjalanan, dari kisah ini yang kita dengar di sekolah minggu atau kita dengar juga dalam khotbah-khotbah, sedemikian sempurna dari sebuah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Biarlah sahabat seperjalanan, tatkala kita mengingat tiang awan, Tuhan memimpin, melindungi, Tuhan menjaga dari teriknya matahari. Pada waktu engkau mengalami kedinginan, engkau mengalami kegelapan dalam hidup ini, Allah menyediakan tiang api pada waktu malam hari. Sahabat seperjalanan, tatkala kita berbicara tentang banyak aspek dalam kehidupan ini, sahabat perjalanan tentu mengalami berbagai macam kendala. Di belakang ada Firaun, di depan gurun pasir, di atas panas teriknya matahari, kiri kanan ada orang Amalek, ada orang musuh. Kita terkepung dari masalah ke masalah, di belakang masalah, di depan masalah, di kiri kanan masalah, di atas masalah. Lalu kita mau lari kemana kalau semuanya masalah? Maka Tuhanlah yang memberikan jaminan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, setiap kali tatkala sahabat seperjalanan mendengarkan renungan sahabat seperjalanan ini, ingatlah tentang tiang awan dan tiang api. Kalaupun sahabat seperjalanan bisa tidak mengingat seluruhnya tentang mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi pada zaman perjanjian lama dan juga terjadi pada zaman perjanjian baru dan juga terjadi ke dalam kehidupan kita sampai saat ini dan selalu akan terjadi sampai kepada akhir zaman nanti. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memimpin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa permasalahan yang engkau hadapi saat ini? Kesehatan, ekonomi, relasi, masalah keluarga yang di ujung kehancuran, yang di ujung perceraian, yang kacau balau, yang tidak lagi tahu bagaimana jalan keluar untuk memecahkannya. Sudah segala cara dilakukan dan kau mengalami jalan buntu. Kemudian mungkin kita bisa seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang menyalahkan Tuhan. Namun biarlah peristiwa yang kita baca tadi di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Alkitab mencatat sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam tanpa henti. Artinya pada bagian ayat ini sahabat seperjalanan, Allah menjanjikan perjalananmu tidak pernah akan terhenti oleh masalah apapun juga. Kekuatanmu untuk melewati semua kesulitan tidak pernah terpuruk, terhenti, apalagi ditumbangkan. Karena firman Tuhan berkata, engkau tetap bisa berjalan pada siang dan malam. Allah sediakan tiang awan pada siang dan tiang api pada malam hari. Sedemikian sempurna Allah memberikan penjagaan pertolongan buat kita semua. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik. Sewaktu engkau mengingat tiang awan dan tiang api, ingatlah pemeliharaan penjagaan yang sempurna dari Tuhan buat sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat janji firman-Mu. Engkau adalah Allah pemelihara, pelindung, penolong dan yang memberkati hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingat tiang awan, ingat tiang api, ingat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Amin.